Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita lanjut apa yang kita akan bahas malam ini, saya mau tanya sama jamaah, Bapak Ibu sukanya tarawih cepat atau pelan? Suka tarawih cepat apa pelan? Tuh gara-gara cepat tadi jadi lupa. Makanya pembahasan malam ini adalah tentang syaitan. Tentang apa? Syaitan. Saya langsung baca kitabnya, Pak. Sengaja kita ceramahnya habis taraweh, biar yang tinggal itu orang yang tulus mau dengar ceramah betulan. Karena kalau sebelum taraweh itu ada yang dengar ceramah terpaksa, Pak. Karena mau tarawih terpaksa dengar ceramah. Tapi kalau sudah tarawih kan orang yang nggak mau ceramah itu pulang. Dan saya nggak tahu yang nyuruh pulang siapa. Yang jelas malam ini kita bahas tentang syaitan. Gini, saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Enggak ada orang di antara kalian kecuali pasti ada setannya. Jadi kira-kira imamnya tadi ada setannya enggak? Makmumnya? Makmumnya lebih-lebih. Jadi kata Nabi, enggak ada orang di antara kalian illa walahu syaitan, kecuali dia punya syaitan. Jadi semua manusia itu kesetanan. Dah ngaku aja. Kalau sahabat tuh nanya, wa anta ya Rasulullah. Ini nakal banget nih sahabatnya. Panjenengan juga wahai Rasulullah. Jadi Nabi bilang gini, semua orang itu ada setannya. Panjenengan juga wahai Rasulullah. Apa jawab? Qala wa ana. Ya, aku juga punya setan. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muru illa bi khairin. Cuman kata Nabi, kalau setan gue itu setannya udah ditundukkan oleh Allah untukku, fala ya'muru illa bi khairin. Gak bisa nyuruh aku berbuat salah. Jadi setan aku tuh nyuruhnya yang baik-baik. Itu setan Nabi Muhammad. Bukan Muhammad yang di Cilandak, bukan. Setannya Nabi Muhammad. Itu doang tuh setan yang sudah ditundukkan. Pertanyaannya gini, Pak. Kira-kira gimana setan itu masuk ke dalam tubuh kita? Kata beliau, ini kitabnya Imam Al-Ghazali ya. Kata beliau gini. Famin abwabihil azimati. Pintu besar masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia. Pertama, al-ghadabu wasyahwatu. Marah dan syahwat.
fa innal ghadaba huwa ghawlul aqli wa idza dha'ufa jundul aqli hajama jundus syaitan. Jadi kalau orang marah itu akalnya kurang, kata beliau, dan kalau akal sudah menurun maka giliran syaitan meluncurkan tembakannya, menjatuhkan kita. Makanya kalau orang marah tuh rada-rada kagak normal, Pak. Lihat aja orang marah, omongannya tuh gak enak gitu. Jangankan omongannya, wajahnya aja gak enak dilihat orang marah tuh. Jadi kalau ada orang marah, orang senyum itu beda banget. Orang ganteng kalau marah, ganteng nih, nggak ada di sini kayaknya ya. Orang ganteng, Pak. Ibu tahu orang ganteng, Pak? Bu? Tahu. Kalau marah, ganteng nggak dilihat. Jadi jelek, Pak. Kebalikannya kalau orang jelek senyum, tetap aja jelek, Pak. Masa jadi senyum jadi ganteng kan enggak. Cuman nggak enak dilihatnya, udah gitu. Sudah. Jadi pertama pintunya setan mencelakakan kita, al-ghadabu wasyahwatu. Saya lanjutkan. Wa min abwabihil azimah, pintu kedua yang lebih besar, yang besar juga kata beliau, al-hasadu wal hirsu, dengki dan tamak. Apa? Hirs itu bukan tamak, serakah. Nah, ini ada riwayat, Pak. Mau dengerin? Ada riwayat sejarah, mau didengarkan enggak? Nah, ini lama-lamain aja ya sampai jam 9 ya. Faqad ruwiya, diriwayatkan anna Nuhan alaihi salam. Jadi ketika zaman Nabi Nuh, lamma raqiba safinatu hamla fiha min kulli zawjayn itsnain kama amarahullah. Jadi ketika banjir bandang sama Nabi Nuh, ketika tenggelam tuh sama Nabi Nuh. Nah, ketika kapalnya Nabi Nuh mau berlayar, semua binatang kaumnya Nabi Nuh masuk semua. Jadi yang selamat itu masuk di perahunya Nabi Nuh. Fara'a fis safinati syaikhan. Lalu Nabi Nuh melihat ada seorang orang tua, lam ya'rifhu. Nabi Nuh enggak kenal siapa bapak tua ini. Jadi tiba-tiba ada sosok bapak-bapak tua, Nabi Nuh enggak kenal siapa dia. Faqala lahu Nuhun, lalu Nabi Nuh bertanya, "Ma adkhalaka?" Kenapa kamu masuk ke dalam perahuku? Kata Nabi Nuh. Faqala, dia jawab gini, dakhaltu li usiba quluba ashabika fatakunu qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'ak. Wah, jawabannya orang tua ini, wahai Nuh, aku masuk ke dalam perahumu, ikut berlayar untuk membuat teman-temanmu itu, umatmu itu, hatinya bersamaku, badannya bersamamu. Jadi fatakuna qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'ak. Artinya saya mau curi hatinya umatmu itu. Faqala lahu Nuh, maka Nuh berkata, ukhruj minha ya aduwallah fa innaka la'in. Keluar engkau wahai musuh Allah. Ternyata Nabi Nuh tahu ini iblis ini bukan orang sembarang, ini setan ini. Engkau terlaknat, keluar, jangan ikut di perahuku. Faqala lahu iblis, lalu iblis berkata, nah ini yang penting nih. Apa kata iblis, Pak? Khamsun, ada 5 hal. Jadi malam ini kita belajar sama iblis. Ada 5 hal, hajatun laka bisalasin. Ada 7 hal, maaf, uhlika bihinnan nasa wa sa'uhadditsuka minhunna bisalasin. Nuh, ada 5 cara aku menghancurkan, membinasakan umatmu atau umat manusia. Tapi
cuman 3 yang saya mau kasih tahu. Jadi rupanya iblis ini pinter juga. Ada 5 yang bisa mencelakakan umatmu. Cara aku mencelakakan ada 5, tapi cuman 3 yang saya mau kasih tahu. 2 saya nggak mau. Padahal yang penting tuh kayaknya yang 2 ya. Fa'auhallahu ta'ala ila Nuh. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Jadi dibisikin oleh Allah melalui malaikat Nabi Nuh, annahu la hajata laka bisalasi falyuhadditska bisnain. Jadi ada Nabi Nuh menerima wahyu, nggak usah minta yang 3, minta yang 2 aja. Kamu nggak butuh yang 3 itu. Yang 3 itu nggak penting. Yang penting itu 2. Jadi kata syaitan, kata iblis, ada 5 tapi cuma 3 yang saya mau kasih tahu. Loh, Allah keburu bisik sama Nabi Nuh, jangan yang 3 itu nggak penting, minta yang 2 aja. Begitu. Paham nggak? Nah, udah ya, habis ya waktu ya. Faqala lahu Nuh, mal isnatan, wahai iblis, yang 2 aja. Karena Nabi Nuh dapat wahyu, diperintah sama Allah. Yang 2 aja deh, 3 yang nggak usah. Faqala, maka iblis, ya ternyata iblis tuh bisa dikelabui juga. Huma allatani la tukadzibani, huma allatani la tukhalifani bihima. 2 hal itu kata iblis enggak pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. 2 hal ini enggak pernah membohongi aku. 2 hal ini sangat setia membantu aku menghancurkan atau membinasakan umat manusia. Apa itu? Habis ya? Belum. Disampaikan gak nih? Al-hirsu wal hasadu, serakah dan iri hati. Tuh kata, ini ilmu dari iblis langsung nih Pak, langsung nih, nggak pakai mimpi, ini langsung dari kitab ya. Masih mau dengerin nggak? Terus, waduh, ya udahlah. Ya, saya lanjut sedikit ya. Ini panjang ini Pak. Wa min abwabihil azima at-tama'u fin nas. Pintu berikutnya toma, rakus. Ini ada riwayatnya lagi. Suatu ketika ada namanya Imam Sofwan bin Salim. Jadi faqad ruwiya atau faqad rawa Sofwanu ibnu Salim anna iblisa tamatsala li Abdullah ibn Hanzalah. Suatu ketika iblis menyamar Pak. Iblis menyamar. Ini iblis terus nih yang kita bahas nih. Iblis menyamar menemui seorang hamba Allah namanya Hanzalah. Maka faqala lahu, iblis bilang, ya ibna Hanzalah, wahai ibnu Hanzalah, ihfaz anni syai'an u'allimuka bihi. Aku mau ngajarin satu hal dan ingat baik-baik. Faqala, maka ibnu Hanzalah bilang, la hajatali bihi. Gak usah, aku gak butuh nasihatmu. Karena ibnu Hanzalah ini tahu, ini iblis nih, kalau ngasih nasihat pasti bohong mulu, ngomong bohong mulu. Makanya kata ibnu Hanzalah, gak usah, aku gak usah dinasehatin. Faqala, lalu iblis bilang lagi, undur fa in kana khairan akhadta wa in kana syarran ruditta. Dengar dulu, jangan langsung marah-marah begitu. Dengarin dulu, kalau memang baik ambil, kalau jelek ya buang. Pinter banget iblis. Mungkin seandainya iblis bisa diundang datang kultum di sini, bisa sekali. Bagus Pak ilmunya iblis. Faqala, maka iblis berkata, pertama, ya ibna Hanzalah, wahai ibnu Hanzalah, la tas'al ahadan ghairallahi su'alan raghbatan. Jangan sekali-kali engkau meminta kepada seseorang selain Allah dengan permintaan yang penuh harap. Kan bagus Pak nasihatnya.
Tapi nasihat yang kedua ini yang ngaco nih. Ini yang pertama, baik. Yang kedua, wanzur kaifa takunu idza ghadibta. Wahai Ibnu Hanzalah, aku kasih tahu ya kelemahanku, cara aku menggelincirkan manusia. Kaifa takunu idza ghadibta fa inni umlikuka idza ghadibta. Hati-hatilah ketika Anda sedang marah, karena fa inni umlikuka, aku sedang menguasai engkau sepenuhnya. Idza ghadibta, jika Anda sedang marah. Nah, itu ilmu iblis tuh. Masih terus enggak nih? Sampai 8:30 ya? Bapak, Ibu, Ibu. Oh, enggak ada ibu-ibu ya? Ibu? Ada. Masih kuat, Bu? Hanya penasaran juga sama setan ibu-ibu ya. Wa min abwabihi, dan pintu berikutnya adalah al-bukhlu, pelit. Wa khauful faqri, dan takut miskin. Nah, ini ada riwayatnya lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini mungkin terakhir, Pak, terakhir. Oh, kan bangun kan, yang tidur kan. Terakhir Pak, terakhir. Wah, pada cerah. Waduh, ternyata terakhir. Kata Rasulullah, inna iblis itu lamma nazala ilal ardi. Jadi ketika iblis, Pak, diusir dari surga, kan Nabi Adam jadi korban, terus diusir semuanya. Nabi Adam ya diusir, ya iblis ya diusir. Nah, ketika iblis turun ke dunia, iblis berdoa, ya Rabbi anzaltani ilal ardi wa ja'altani rajiman faj'alli baitan. Ya Allah, engkau menurunkan aku ke bumi dan engkau menjadikan aku terkutuk. Faj'alli baitan, bikinin aku rumah. Kurang ajar banget ya. Allah disuruh bikin rumah. Di sini ada nggak bapak-bapak suruh bikin rumah ke Allah? Ya Allah, bangunkan aku rumah, kan? Nggak ada. Cuman ya Allah, berikan kami kekuatan supaya bisa bangun rumah, kan sopan. Iblis enggak, Pak. Ya Allah, bikinkan aku rumah. Waduh. Qala, Allah berfirman, rumahmu adalah al-hammam. Ada yang tahu hammam? Hammam no. Toilet. Makanya hati-hati, Pak, kalau masuk toilet di rumah syaitan tuh. Nah, makanya kalau masuk doa kalau masuk, dan pakai tangan kiri. Itu rumahnya syaitan. Qala ij'alli majlisan. Wah, ya Allah, oke, ada rumah saya, ternyata toilet. Bikinkan aku majelis. Majelis saya di mana? Qala, Allah berfirman, majelismu wahai iblis, al-aswaqu wa majami'ut turuq, pasar dan persimpangan jalan, tempat ngerumpi. Jadi yang nggak tahu kalau pos itu tempat ngerumpi, Pak. Jadi persimpangan jalan itu maksudnya dulu di persimpangan jalan itu tempat ngobrol ya, ngomong sepuasnya orang-orang dia. Tempat ya mungkin sekarang ya, tempat kalau di kampung tuh ada rumah-rumah ya, pendopo kayak gitu, tempat ngomongin orang, tempat ngerumpi lah. Itu majelisnya iblis. Jadi pasar, makanya hati-hati kalau pasar, Pak. Hati-hati ya. Ya saya nggak larang ke pasar. Terus kalau nggak ke pasar kan nggak makan. Tapi hati-hati, itu majelis setan. Ini hadis, oh, bukan saya yang bilang. Makanya saya pakai kitab, Pak, biar nggak diserang, biar nggak disalah-salahin. Saya hanya menyampaikan doang. Qala, 2 menit lagi. Qala
Iblis minta lagi. Jadi udah dikasih rumah, dikasih majelis, minta lagi. Ij'alli ta'aman. Ya Allah, aku minta makanan. Makananku apa? Qala, nah ini nih, dengerin. Kata Allah, makananmu wahai iblis, ta'amuka, makananmu malam yudhkarismullahi alaihi. Semua makanan manusia yang tidak disebut nama Allah, itu makananmu. Makanya ini ada riwayat Pak, tapi kalau saya baca kepanjangan. Ada riwayat tuh iblis itu reunian. Kata si iblis yang satu, Mas, kita dulu kan sama-sama alumni si sono ya. Kita kan dulu temenan. Kenapa sampean sekarang tuh kurus banget? Gua kan gemuk. Nah kata si kurus, iya nong, gua dulu gemuk bareng kita, tapi saya tinggal di rumah yang tiap makan tuh baca doa. Makan baca bismillah, ya minum baca bismillah, hubungan suami istri ya baca bismillah. Aku kan kagak bisa ngikut. Jangankan ngikut, nongol-nongol doang kagak bisa. Jadi kalau dia bareng sama bininya, aku nggak bisa ngintip-ngintip, kagak bisa. Jangankan ikut, ngintip aja nggak bisa. Ya kurus begini, oh nggak pernah makan, nggak pernah ikut makan. Lo Anda, kamu kenapa bisa gemuk begini? Wah, siapa dulu dong? Gua tinggal di rumah bagus, rumahnya mewah, anak-anaknya itu orang kaya semua. Kalau makan kakak pernah baca doa. Jadi dia makan, aku ngikut makan. Halo? Saya ini kurus Pak, bukan karena nggak pernah baca doa. Ntar, wah ini ustadz berarti makan bareng setan. Oh jangan begitu Pak. Daging itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sana. Jadi yang berat timbangannya nanti di sana juga berat hisapnya, gitu aja lah. Lanjut ya, sedikit tuh, paling terakhir Pak. Selesaikan satu terakhir hadis ini, enggak baca lagi. Qala, jadi makanannya setan, makanan yang enggak disebut nama Allah. Itu makananmu kata Allah sama iblis. Qala ij'alli syaraban. Ya Allah, kalau minuman aku apa? Makanan oke, minuman. Qala kullu muskirin, semua minuman yang memabukkan. Dan enggak usah dijelasin ini mah, udah pada tahu. Qala ij'alli muadzinan. Ya Allah, apa ya? Muadzin itu azan ya. Panggilan aku apa? Saling memanggil gimana caranya saya? Qala al-mazamir. Kalau al-mazamir itu kalau sekarang diartikan konser, dangdutan. Nah itu teriak-teriakan setan. Jadi kata iblis, teriak-teriakan aku apa gitu, nyanyi-nyanyian. Ya kalau ada konser begitu. Tapi kalau dulu diartikan ya mazamir, seruling-seruling begitu. Qala ij'alli Qur'anan. Ya Allah, aku minta bacaan. Apa bacaanku? Qala asyiru, syair-syair, syair-syair yang lagu-lagu itu loh Pak, lagu-lagu dangdutan, ya kucing garong, ya alamat palsu, ya yang ngaco-ngaco itu lagu-lagu. Saya nggak larang nyanyi, tapi nyanyi yang gitu ya, taulah, nggak usah dijelasin. Habis waktu habis. Qala ij'alli kitaban, tulisan. Ya Allah, apa tulisan untuk aku? Kalau saya mau nulis gimana caranya? Qala al-washmu, tulisan kamu, ukiran kamu itu, mohon maaf saya sampaikan ini, al-washmu, tato. Ada yang tato di sini. Tato itu diantara permainan setannya. Tapi kalau sudah tobat, ya nggak usah dikeruk, nggak usah disetrika, ya kalau tobat aja serahkan kepada Allah kalau nggak mau hilang. Qala terakhir, qala ja'alli hadisan. Ya Allah, pembicaraan aku apa? Qala al-kadzibu, bohong. Jadi kalau orang bohong berarti itu pembicaraan syaitan. Yang paling terakhir, qala ja'alli masa'ida. Ya Allah, aku minta
tempat perburuan, tempat aku main-main, tempat aku menggelabui musuh. Qala an-nisa. Jadi nisa itu masaidus syaitan, tempat setannya bermain-main menggelabui umat manusia, yaitu lawan jenis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.